Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Binca Raisa Zabrina, Dewi Nindasari, Bintar Kholisna Mila Malhak, dan Nancy Ailien. Di video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan fungsi linier yang dibagi menjadi 3, yaitu analisis peluang pokok, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama mengenai analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau analisis impas merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya total yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Secara matematis, keadaan biaya produksi perusahaan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Produksi total sama dengan biaya produksi tetap total ditambah biaya produksi variabel total. Dalam analisis pulang pokok, titik impas atau break-even point merupakan titik yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami laba atau rugi. Suatu perusahaan dikatakan untung apabila produksi dan penjualannya melampaui titik impas. Sebaliknya, apabila penjualan masih di bawah titik impas, maka perusahaan tersebut dikatakan rugi. Untuk mengetahui titik pulang pokok dalam satuan unit produk yaitu biaya tetap dibagi hasil dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan untuk mengetahui titik pulang pokok dalam satuan uang rupiah yaitu biaya tetap dibagi hasil dari 1 dikurangi biaya variabel per unit per jumlah penjualan. Contoh soal. Perusahaan mempunyai produk dengan variabel cost 4.000 per unit, harga jual per unit 12.000, dengan biaya tetap perusahaan 2 juta. Hitung berapa jumlah produk yang harus dijual untuk BEP? Jawabannya, yang pertama, kita terlebih dahulu mencari Q, atau bisa disebut dengan pulang pokok dalam unit. Untuk mencari Q, kita dapat memakai rumus Q sama dengan FC per P dikurangi VC. Q sama dengan FC-nya 2 juta per P 12.000 dikurangi VC-nya adalah 4.000. Q sama dengan 2 juta per 8.000. Hasilnya Q sama dengan 250. Yang kedua, kita akan mencari TC atau bisa disebut dengan biaya produksi total. Untuk mencari TC, kita dapat memakai rumus TC sama dengan FC ditambah V dikali Q. TC sama dengan FC-nya 2 juta ditambah V-nya 4.000 dikali Q-nya 250. Dihasilkan TC sama dengan 3 juta. Yang terakhir, mencari TR atau bisa disebut dengan biaya total. Untuk mencari TR, kita dapat memakai rumus TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan P-nya 12.000 dikalikan Q, Q-nya 250. Hasilnya adalah TR sama dengan 3 juta. Kesimpulannya, jadi pulang pokok pada 250 unit dan jumlahnya adalah 3 juta. Materi yang kedua yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi yang dapat disimbolkan dengan huruf C dan pendapatan yang dapat disimbolkan dengan huruf Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi mempunyai persamaan linier sebagai berikut. C sama dengan A ditambah BY. Nah, di dalam fungsi konsumsi sendiri memiliki syarat mutlak, yaitu nilai A harus bernilai positif dan nilai B juga harus bernilai positif. Untuk mengetahui fungsi konsumsi, kita dapat menggunakan rumus yang sudah tertera
pada PowerPoint, yaitu C min C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nggak asing lagi dengan rumus ini kan. Nah, dengan keterangan C sama dengan itu tingkat konsumsi, Y sama dengan tingkat pendapatan, C1 adalah tingkat konsumsi yang ke-1, Y1 adalah tingkat pendapatan yang ke-1, C2 adalah tingkat konsumsi yang ke-1, Y2 adalah tingkat pendapatan yang kedua. Dalam fungsi konsumsi terdapat istilah tingkat pendapatan, break-even point atau BEP. Tingkat pendapatan BEP adalah tingkat pendapatan yang dimana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C atau Y min C sama dengan 0, dengan keterangan C adalah fungsi konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan atau BEP. Untuk lebih memahami tentang materi fungsi konsumsi, terdapat contoh soal seperti berikut. Nah, kita disuruh untuk menentukan fungsi konsumsinya berapa dan tingkat pendapatan atau BEP atau break even point-nya berapa. Yuk kita simak untuk mengerjakannya. Penyelesaian dari soal yang tadi, kita menggunakan rumus C sama dengan C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Tinggal kita masukkan saja C1 nya tadi 850 di per C2 nya tadi 1000 dikurangi C1 nya tadi kan 850 sama dengan Y min Y1 nya 1000 per Y2 nya tadi 1300 min Y1 nya 1100. Ya, tinggal kita kurangin saja ya teman-teman. C min 850 per 100 dikurangi 850 terdapat jumlah 150 sama dengan Y min 1000 1300 dikurangi 1100 mendapatkan jumlah 200. Nah, tinggal kita kali silang saja teman-teman. Jadi C min 850 dikali 200, jadi 200C min 170.000 sama dengan 150 kita kalikan dengan Y min 1000, yaitu 150 min 150.000. Kita pindah ruas, yaitu 200C sama dengan 170.000 dikurangi 150.000 ditambah 150Y. Kita kurangkan angka yang tidak memiliki variabel ya teman-teman. Jadi 200C sama dengan 20.000 ditambah 150Y. Jadi C sama dengan 100 miliar ditambah 0,75Y. Dari mana 100 miliar? 200C-nya ini kita pindah ruas menjadi kurang. Jadi 20.000 ditambah 150Y dibagi 200. Jadi terdapat hasil C sama dengan 100 miliar ditambah 0,75. Fungsi konsumsinya dari soal tersebut adalah C sama dengan 100 miliar ditambah 0,75. Fungsi konsumsi sudah kita ketahui, tinggal kita mencari tingkat BEP atau besarnya BEP, break even point. Kita menggunakan rumus Y min C sama dengan 0. Y min C-nya kita masukkan 100 plus 0,75Y sama dengan 0. Y min 0,75Y sama dengan 100. Kita pindahkan ya ke angka yang memiliki variabel dengan angka yang tidak memiliki variabel. Nah, Y min 0,75Y itu kan memiliki hasil 0,25Y sama dengan 100 miliar. Terus 0,5 kita pindah ruas menjadi bagi 100. Jadi Y sama dengan 400 yang dihasilkan dari 100 dibagi 0,25. Jadi besarnya BEP adalah 400 miliar. Yang ketiga, yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional perekonomian. Rumus fungsi tabungan dapat ditulis dengan S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Dengan keterangan A adalah besarnya pengeluaran konsumsi, Y adalah tingkat pendapatan nasional, S adalah tingkat tabungan, 1 min B adalah MPS.
di mana MPS atau Marginal Propensity to Save yang dimaksud adalah perbandingan antara bertambahnya tabungan dengan bertambahnya pendapatan nasional, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu MPS sama dengan delta S per delta Y. Delta S adalah pertambahan tabungan, sedangkan delta Y pertambahan pendapatan. Untuk penghitungan fungsi tabungan, terdapat dua syarat mutlak, yaitu A harus negatif dan 1 min B atau MPS harus positif. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh soal untuk pengaplikasian fungsi tabungan tersebut. Diketahui pada saat pendapatan 1.000, maka tabungannya adalah 50, dan pada saat pendapatan 1.200, maka jumlah tabungannya adalah 100. Tentukan fungsi tabungannya. Langkah pertama yang harus kita cari adalah MPS dan APS, di mana sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa rumus MPS adalah delta S per delta Y. Diketahui delta S 50 dan delta Y 200. Maka 50 dibagi 200 akan ketemu MPS-nya 0,25. Dan APS dengan rumus S per Y, di mana S 50 dan Y 1000, maka ditemukan APS yaitu 0,05. Langkah kedua, kita mencari nilai A dengan rumus APS min MPS dikali dengan Y. Pada langkah pertama, kita sudah menemukan nilai APS dan MPS-nya. Pada langkah kedua ini, kita tinggal memasukkan nilai APS dan MPS tersebut, yaitu 0,05 min 0,25 dikali dengan Y 1000. Maka ditemukan hasil A yaitu min 200. Pada langkah ketiga atau langkah terakhir, kita mencari nilai S yaitu fungsi tabungannya dengan rumus A plus 1 min B dikali dengan Y. Pada langkah ketiga ini, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah dicari di langkah pertama dan langkah kedua, yaitu A-nya min 200 plus 1 min B atau MPS-nya 0,25Y. Jadi fungsi tabungannya adalah min 200 plus 0,25Y. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.